Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran, SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Kembali pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberi namanya Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat boleh beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Berkah dalam. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar sebelum membuat keputusan untuk memilih siapa yang harus menjadi muridnya, Yesus pergi ke tempat yang sepi untuk berdoa. Sebelum membuat keputusan, diperlukan suatu relasi yang intim dengan Tuhan, supaya kita dicerahi pikiran kita, agar kita bisa membuat keputusan bukan sesuai dengan kehendak kita, tetapi sesuai dengan kehendak Bapa yang di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hubungan yang intensif antara kita dengan Bapa dalam keheningan itu membuat kita jauh lebih tenang, membuat kita mampu berpikir dengan tenang, dan akhirnya kita membuat keputusan yang baik dalam kehidupan kita. Maka sekali lagi, jangan pernah membuat keputusan ketika Anda sedang mengalami pergumulan yang berat. Jangan ambil suatu tindakan ketika Anda lagi bimbang dalam kehidupanmu. Tetapi duduklah dengan tenang. Mintalah kuasa Roh Kudus untuk membantu Anda dan saya agar kita bisa membuat keputusan yang terbaik dalam kehidupan kita masing-masing. Dikatakan dalam bacaan Injil Lukas hari ini, Yesus berdoa semalam-malaman. Sekali lagi Bapak, Ibu, Yesus berdoa memohon berkat dari Bapanya agar dia mampu membuat keputusan yang terbaik siapa yang harus mengikuti dia menjadi murid-muridnya. Pertanyaannya, apakah kita juga tenang dalam membuat suatu keputusan dalam kehidupan kita? Ketika ada pergumulan, ketika ada persoalan dalam kehidupan berumah tangga, ketika ada persoalan dalam hidup berkomunitas, kita diajak oleh Tuhan hari ini untuk jauh lebih tenang dan berdoa agar Bapa kita membantu kita dalam setiap kesulitan yang sedang kita alami dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, sekali lagi, kita juga adalah orang-orang pilihan Tuhan. Maka mari kita berjuang dalam kehidupan kita untuk bertindak seperti Tuhan Yesus.
untuk selalu memutuskan sesuatu dalam keadaan yang jauh lebih tenang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita patut belajar dari sikap Yesus untuk menghadirkan atau mengundang kuasa Roh Kudus dalam menghadapi semua persoalan dalam kehidupan kita. Setiap kali Anda membuat suatu keputusan dalam hidupmu, undanglah Roh Kudus agar Dia bersama-sama dengan Anda mampu melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Percaya Bapak Ibu, sikap tergesa-gesa akan membuat kita semakin terbebani dalam kehidupan ini. Sikap amarah akan membuat kita semakin menderita dalam kehidupan ini. Maka kita selalu memohon kuat kuasa dari Tuhan, agar kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kita masing-masing. Kehendak Tuhan tentu yang terbaik bagi Anda dan saya. Maka tadi, untuk bisa mengetahui kehendak Tuhan, kita patut berdoa. Kita patut memohon rahmat dari Tuhan. Kita patut untuk jauh lebih tenang. Dalam ketenangan sekali lagi Bapak Ibu, kita mampu memutuskan hal-hal yang terbaik. Dalam ketenangan, kita juga mampu menghargai orang lain. Dalam ketenangan, kita bisa sekalipun kita punya persoalan, kita bisa duduk dengan tenang dan memutuskan apa yang harus kita buat. Sehingga kita tidak melukai hati orang lain. Sehingga kita tidak membuat orang lain menderita karena amarah kita. Mari saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, untuk buat suatu keputusan yang penting dalam hidupmu. Jangan hanya mengandalkan dirimu, tapi bersama-samalah dengan Tuhan. Buka hatimu. Pergilah ke tempat yang sepi untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya engkau memutuskan yang terbaik bagi dirimu dan bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas rahmat demi rahmat yang masih Engkau percayakan kepada kami. Bantulah kami Tuhan, agar kami mampu lebih tenang dalam kehidupan kami. Agar kami selalu mencari kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Ajarilah kami untuk selalu datang kepadamu dan memohon rahmat daripadamu, agar apapun yang kami putuskan dalam kehidupan kami, bukan hanya untuk kebahagiaan kami, tapi juga kebahagiaan orang-orang yang ada di sekitar kami. Bantu kami Tuhan, terjadilah pada kami menurut apa yang Engkau kehendaki. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.